Allah, kita sterilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Allah memberikan suatu nikmat ya Tat, ya. Ketika teman-teman hampir seluruh kajian itu hampir diliburkan, kita mencoba suatu format baru agar kekosongan teman-teman ini di majelis-majelis ilmu itu akhirnya terisi. Kita mencoba untuk kali ini, pagi hari ini kita muter. Alhamdulillah di dalam mobil ini kita ada 5 orang. Di depan ada sebagai driver ada Mas Roy, di sampingnya ada Mas Ardian, dan di depan layar teman-teman sekalian ini ada 2 guru kita dari Kafi awal berdiri. Beliau berdua alhamdulillah terus menemani kami sampai saat ini. Ada beliau Ustadz Rafiq dan beliau Ustadz Umer, seperti itu. Untuk kajian pagi hari ini di awal nanti akan disampaikan sebuah tema bijak dalam menghadapi musibah, dan nanti setelah selesai untuk pemaparan dari kajian ini, nanti kita buka Q&A sebanyak-banyaknya kalau waktu itu nanti memungkinkan. Sampai asar ya. Siap, Ustaz. Kalau kita hari ini sudah kita kosongkan. Kuat gak? Kalau bensin insyaallah ya. Seperti itu. Saya bawa power bank. Di depan juga ada charger seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, jadi nanti langsung saja pertama kita berikan waktu sepenuhnya kepada beliau Ustadz Umar, seperti itu. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran enggak ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang sedang di rumah, yang tetap harus kerja masuk kantor, dan yang WFH ya kan, work from home ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala via online dengan segala nikmat yang Allah berikan. Kita mudah untuk mengadakan kajian bahkan di dalam mobil ini, masya Allah ya kan. Jadi walaupun lockdown, ini memang teman-teman Kahfi ini agak bandel. Jadi no lockdown for kajian pokoknya ya kan, for konten ya kan. Makanya ini masya Allah sampai disiapin hand sanitizer juga di sini. Jadi memang ini betul-betul sesuai dengan anjuran lah insya Allah ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ikhwan akhwat azakumullah, yang kita bahas, tema yang kita angkat dari teman-teman kemarin, bagaimana kita bijak dalam menghadapi musibah gitu ya Ustaz ya. Ya. Segala sesuatu itu harus didasari dengan ilmu tentu ya. Bahkan dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah, kita harus tahu fikihnya. Fikih menghadapi musibah itu bagaimana gitu ya. Dia ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama tentang bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi ujian. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap mukmin, segala keadaannya, segala kondisi, segala sesuatu situasi, itu semuanya harus berdasarkan ilmu. Makanya ketika kita saat ini sedang dirundung musibah, tidak hanya negeri kita, bahkan negeri-negeri kaum muslimin dan seluruh dunia merasakan, kita dalam keadaan mengalami rasa takut, mengalami ditimpa sakit dan lain sebagainya. Itu bagian dari musibah ujian yang diberikan Allah, maka pun harus dasari dengan ilmu ya kan. Maka apa saja fikih menghadapi musibah itu? Kalau saya ringkas itu ada 5 ya. Ini nanti mungkin boleh ditambahkan jika kurang. Di samping saya ini ada ustadz saya, guru saya, sahabat saya, masya Allah, barakallahu fiik ya.
Jadi nanti kalau salah saya dikoreksi. Saya sudah minder ini. Kok ya samping-sampingan sama Masya Allah Ustadz Rafiq ini ya kan. Ya. Tapi tidak apa-apa lah, ilmu harus disampaikan begitu Ustadz ya. Ilmu harus disampaikan dan insya Allah semoga bermanfaat untuk saya dan ikhwan semua dimanapun berada. Ikhwan azakumullah. Yang pertama, apa fikih menghadapi ujian itu? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk diuji. Dan musibah itu bagian dari ujian. Gitu kan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalnya di dalam surah 29 Al-Ankabut ayat kedua itu, ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira ya ketika mereka diciptakan terus mereka ditinggal begitu saja mengatakan aku beriman terus masuk surga? Enggak, ya kan? Jadi setelah aku beriman, manusia yang beriman, terutama orang-orang beriman, mereka tidak ditinggal begitu saja tapi mereka akan diuji. Tidak ditinggal begitu saja tanpa ujian. Berarti memang yang harus kita ketahui hidup kita ini ujian, ya kan? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk menguji kalian di mana di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi memang ini ladang untuk ujian di dunia ini. Maka yang harus pertama kita ketahui bahwa kita diciptakan untuk diuji. Dan salah satu ujian adalah musibah. Bisa musibah sakit, musibah rasa takut dan lain sebagainya. Ini poin yang pertama. Sehingga ketika kita tahu ada musibah, ya memang ini sunnatullah kehidupan, ya kan? Tidak mungkin kita ini hidup enak-enak terus, gitu ya. Hidup enak-enak terus, ibadah mudah, sholat mudah, ngaji mudah. Kalau dimudahkan semuanya, ya maka berarti ada yang salah dari sunnatullah kehidupan. Makanya kita yang pertama harus tahu bahwa kehidupan setiap mukmin itu ya untuk diuji. Yang kedua yang harus diketahui bahwa musibah yang datang dalam kehidupan kita ya itu sangat sedikit, tidak banyak jika dibandingkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, limpahkan dalam kehidupan kita. Makanya Allah sebutkan kan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu, walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in itu dengan sesuatu yang sedikit. Artinya apa? Walanabluwannakum, kalau ada huruf wawu setelahnya ya kan ada lam takkid, terus ada fi'il mudhari, wawunya itu artinya bukan dan, tapi wawunya itu adalah wawul qasam. Artinya Allah bersumpah dan aku bersumpah, kami bersumpah akan kami uji kalian. Jadi sumpah itu artinya mesti akan terjadi, ya kan? Akan benar-benar kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sesuatu sedikit sekali. Bisyai'in minal khauf, rasa takut. Seperti hari ini keluar rumah aja kita takut, harus pakai hand sanitizer, harus pakai masker gitu kan. Minal khaufi wal ju' dan rasa lapar, ya kan? Artinya rezeki seret misalnya, ya kan? Lagi ndak ada banyak uang di dompet dan lain sebagainya, pekerjaan sulit. Itu bagian ujian-ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, tapi hanya sedikit. Karena Allah awali tadi ayat dengan bisyai'in, dengan sesuatu yang sangat sedikit. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal, dan sedikit harta, ya. Berkurangnya harta, ya kan. Wa naqsim minal amwal wal anfus, ya, kematian. Ada anak kita meninggal, ada saudara kita meninggal, pasangan hidup kita meninggal. Itu bagian dari ujian. Wassamarat, para ulama menyatakan bisa jadi pekerjaan. Dalam Ibnu Katsir disebutkan bisa jadi ujian anak. Ada pasangan suami istri yang belum dikarunia anak, ada yang sudah punya anak tapi ternyata anaknya memusuhi orang tuanya. Itu bagian dari ujian-ujian kehidupan. Tapi intinya adalah ketika kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika musibah itu menimpa kita, musibah itu ya hanya sedikit saja. Karena Allah di ayat yang lain mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu disuruh untuk menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Artinya kenikmatan yang Allah berikan itu banyak, musibah yang hadir dalam kehidupan kita itu sedikit. Nah, ini fikih menghadapi ujian harus kita fahami ini. Ya, maka kalau kita lihat
orang yang melihat musibah itu seringkali seperti orang yang melihat jerawat pada wajahnya, ya kan? Orang itu kalau jerawatan di wajahnya Ustaz, ya kan, di sini misalnya, ya, maka ketika ngilu, ketika bercermin itu yang dilihat jerawatnya aja. Padahal ada ratusan kali lipat, ya kan, luasan wajah yang tidak berjerawat. Tapi yang dilihat apa? Jerawatnya saja. Artinya apa? Kita itu seringkali fokus kepada satu musibah, satu ujian, dan kita melupakan bahwa banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya dulu guru saya selalu mengatakan seorang mukmin itu ketika hidup di dunia itu seperti dia melihat lautan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking banyaknya nikmat di sekitar kita ini, kita seakan-akan berada di lautan nikmat kalau hidup dengan melihat dengan kacamata keimanan tentunya, ya kan. Makanya dulu guru saya sering menceritakan, ya, kita ini sebagai seorang mukmin ketika melihat dunia ini dengan kacamata keimanan itu seperti seorang penyelam. Ustaz Taufik ini kan suka outdoor ya ini kayaknya. Selain mendaki ke pantai juga Ustaz ya. Ya, kalau kita ini menyelam di wisata bawah air, ya kan, kita kan tentu akan menyewa peralatan-peralatannya Ustaz, ya kan, dengan bajunya, baju selamnya, terus tabung gasnya, terus sepatu kataknya, ya kan, terus lampunya yang ditaruh di atas kepala ini. Dan kita harus bayar itu. Kalau kita tidak punya alatnya harus sewa. Terus kita nanti kalau seandainya kita datang misalnya ke Lautan Bunaken di Sulawesi Utara sana, kita akan diantarkan spot yang paling bagus kan, yang paling indah ikan-ikannya, terumbu karangnya. Maka kata guru saya dulu, orang yang beriman melihat dunia ini, melihat kehidupan ini seperti penyelam ini. Ketika dia sudah diantar ke spot yang paling indah, dia akan mengambrukkan tubuhnya ke belakang, terus dia akan mulai menyelam, ya kan. Setelah itu menyelam ke bawah semeter 2 meter, dia lihat indah sekali ikan-ikan yang bergerombol. Ada yang mendekat malu-malu satu ikan, ada yang bergerombol, ada terumbu karang yang mulai terlihat indah seperti itu. Sampai akhirnya penyelam ini tadi tiba-tiba dikagetkan dengan sesosok laki-laki yang tidak berpakaian dan hanya menggunakan celana kolor, Ustaz. Ya, setelah itu laki-laki ini turun bersejajar dengan penyelam ini, lalu laki-laki ini melambaikan tangan, ya kan, melambaikan tangan. Terus kita ini sebagai penyelam takjub kan, si penyelam ini takjub, wah hebat sekali nih, saya aja harus nyewa berjuta-juta alat, oksigen dan lain sebagainya. Lah kok ini ternyata apa? Lah kok ternyata cuman kolor. Wah ini mesti pribumi nih, orang pantai ini kan bisa menyelam bermeter-meter. Wah lalu kita sambut dengan isyarat jempol, ya kan. Ya kayak dulu kalau di TV itu kayak di RCTI itu ya, RCTI oke itu ya. Oh enggak apa-apa ya. Tapi itu dulu oke. Kalau sekarang udah tahu ya. Nah, sampai akhirnya kita saking takjubnya dengan keindahan alam bawah laut ini, kita masuk lagi ke meter ketiga, keempat. Semakin dalam ternyata semakin indah. Masya Allah, tabarakallah, kita menyaksikan keindahan itu. Tiba-tiba kita juga gekan lagi dengan orang ini, ya kan. Orang ini ternyata masih mengikuti kita dan melambaikan dua tangannya, gitu ya. Wah hebat memang ini, udah expert ini berarti kan. Cuman pakai celana kolor kok bisa masuk meter 3 ke 4. Sampai akhirnya karena itu sore hari, semakin sore semakin gelap, ya kita semakin masuk ke dalam lagi, di kedalaman yang lebih hebat, terumbu karangnya lebih bermacam-macam. Di kedalaman 5 meter 6 meter, karena sudah terlalu gelap, kita hidupkan ini lampu senter kita ada di kepala kita. Setelah kita hidupkan, kita dikagetkan ternyata sosok orang ini sudah ada di depan kita. Saking kita ini sudah nggak masuk akal ini, mosok dia cuma pakai celana kolor 5 meter 6 meter kok bisa masuk bertahan ke dalam. Akhirnya saking tidak sabarnya kita tarik orang ini untuk bertanya apa resepnya. Kita tarik ke permukaan sampai akhirnya kita sampai di perahu kita, sampai di atas, buru-buru kita copot peralatan kita, lalu kita tanya kepada bapak ini, Pak, apa sih resepnya kok bisa nyelam sampai 5 meter 6 meter bermenit-menit tahan?
Bapak ini terengah-engah terus mengatakan, terima kasih ya Dik, saya tadi tenggelam gitu. Ternyata itu orang tenggelam, makanya dari tadi ngelambaikan tangan. Apa maksud cerita ini? Maksud cerita ini begini, orang-orang yang beriman ketika melihat kehidupan dunia ini dengan kacamata keimanan, maka yang dilihat itu semuanya lautan kenikmatan dari Allah. Dia bisa menikmati ikan-ikan yang beraneka ragam, terumbu karang yang sangat luar biasa. Dia akan senantiasa memuji Allah. Ya. Tapi beda dengan orang yang tenggelam tadi. Sama-sama masuk ke laut, sama-sama melihat ikan, sama-sama melihat terumbu karang, lautnya sama gitu ya, kedalamannya sama. Tapi dia sama sekali tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena dia tidak membawa peralatan tadi loh. Dan peralatan itulah yang dinamakan keimanan. Ya, makanya yang kedua yang harus kita fahami bahwa apa yang Allah ujikan kepada kita dari musibah-musibah dalam kehidupan kita ini, yaitu hanya sedikit saja, banyakkan nikmatnya daripada musibah dan ujiannya, begitu ya. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Yang ketiga, fikih yang ketiga yang harus kita ketahui adalah ya, bahwa musibah itu terjadi dalam kehidupan kita ya, itu karena sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan, gitu ya. Makanya Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura di ayat yang ke-30, surah 43 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Begitu kan kata Allah. Dan apapun yang menimpa dari musibah-musibah itu adalah karena akibat perbuatanmu sendiri, ya kan? Makanya dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ketika kita tahu bahwa musibah itu terjadi pada diri kita, orang-orang beriman, itu karena sebab dosa-dosa kita, ya kan? Maka kita harus banyak mengintrospeksi diri kita. Ya, dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, karena tahu dosa kita banyak. Maka cara Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberi kita musibah agar kita bersabar dengan musibah itu, lalu Allah gugurkan dosa itu. Nah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu an sedang makan malam gitu, Ustaz. Ya, lalu Rasulullah sudah terhidang ini makanannya, lalu tiba-tiba pucat wajahnya Abu Bakar karena melihat Rasulullah SAW ternyata menghentikan makannya. Lalu Rasulullah SAW berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya baru saja turun wahyu untukku." Ya, apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan surah Al-Zalzalah 2 ayat terakhir, Ustaz. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, melakukan dosa dan maksiat, maka dia akan melihat akibatnya, ya kan? Dan barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka dia akan melihat balasannya, begitu. Lalu Abu Bakar menghentikan makanannya mendengarkan wahyu ini. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa melihat, ya kan, akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan?" Karena mendengarkan ayat tadi, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amalan perburukan, maka dia akan melihatnya. Ya, apakah kita bisa melihat akibat perbuatan dosa yang kita lakukan ini ya Rasulullah di dunia ini? Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sesungguhnya setiap musibah yang menimpa dirimu itu adalah efek dari dosa yang kamu lakukan, kata Rasulullah SAW. Ya, makanya para salaf dulu, ya kan, kalau kita lihat kisah-kisahnya para salaf itu setiap kali terkena musibah, ya kan, tertimpa musibah, yang disalahkan itu bukan sebab yang menimpanya itu, tapi yang disalahkan dirinya sendiri dulu, ya kan. Ada seorang salaf itu yang gentengnya bocor, atapnya bocor, yang disalahkan itu bukan orang yang bangun rumahnya, tapi yang disalahkan apa? Dia beristighfar dulu, ya Allah, dosa apa yang baru saja aku lakukan, gitu ya. Jalan seperti ini, terus tiba-tiba keblegong, gitu ya, ada lubang, akhirnya dia jatuh. Yang disalahkan bukan ya lubangnya, bukan yang buat jalan, bukan aspalnya, tapi dirinya sendiri. Ya Allah,
apa ini dosa apa yang aku lakukan gitu. Bahkan ada seorang salaf itu yang sendalnya jebat gitu ya, putus gitu kan, sendal jepitnya putus, itu yang disalahkan ya disalahkan dirinya sendiri. Bahkan ada seorang salaf dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf itu ada seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin. Kita tahu ya, Muhammad bin Sirin rahimahullah seorang tabi'in ya, kibarut tabi'in, ulamanya tabi'in, wafat 110 Hijriah. Beliau itu pernah suatu ketika terlilit hutang, Ustaz. Di masa tua beliau itu terlilit hutang. Lalu beliau berkata kepada sahabatnya, sesungguhnya aku terlilit hutang seperti ini karena dosaku 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Apa dosamu itu? Aku pernah mengatai seseorang, wahai seorang yang bangkrut. Ingat dosanya 40 tahun yang lalu, diingat. Nah, ada seorang salaf yang lain mengomentari perkataan Ibnu Sirin ini, namanya Abu Sulaiman Ad-Darini. Beliau mengatakan, para salaf dahulu saking sedikitnya melakukan dosa, sampai mereka itu tahu ya kan, dari dosa mana ya, sehingga musibah itu menimpa mereka. Dari dosa yang mana? Karena sedikitnya. Ya, kata beliau lanjutannya, Pak. Kalau kita ini saking banyaknya dosa kita, musibah menimpa kita tidak tahu ini dari dosa yang mana. Sampai akhirnya kita nggak ingat bahwa ini itu sebab dari dosa kita gitu loh, ya kan? Jadi ini yang harus difahami yang ketiga. Jadinya ketika musibah itu menimpa kita, ujian menimpa kita, ini saat yang paling tepat untuk kita banyak beristighfar, yang bertobat kepada Allah, mendekatkan diri, bermuhasabah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena sekali lagi tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian musibah itu kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala melihat kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Itu yang ketiga. Yang keempat yang perlu saya sampaikan ya, yang harus diketahui bersama bahwa musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita itu adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosanya. Kan Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman atau idza ahabba 'abdan, dalam hadis yang lain kan, sesungguhnya Allah kalau jatuh cinta kepada seorang hamba atau suatu kaum ya, apa kata Rasulullah, ibtalah, maka Allah akan menimpakan musibah, ujian, menguji mereka. Fa in radiya, kalau mereka ridho, sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, falahu ridho, wa in sakhita falahu sukh, maka Allah akan memberikan ridhonya. Tapi kalau dia ternyata murka, tidak sabar, tidak terima, maka Allah pun akan melihat ini sebagai pengingkaran seorang hamba dari ujian yang Allah berikan. Nah, makanya ini sarana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya, sarana untuk menggugurkan dosa. Ibnu Qayyim itu menyebutkan ada 4 sarana Allah Subhanahu wa taala dalam menggugurkan dosa. Yang pertama itu, Allah kalau melihat seorang itu suka beristighfar, Allah gugurkan dosanya. Istighfar taubat itu menggugurkan dosa. Yang kedua, kalau Allah melihat orang ini nggak terlalu sering beristighfar, istighfarnya setiap habis sholat 3 kali itu pun lip sync ya, astagfirullah gitu toh ya kan, nggak pernah menyesali dosanya, wis 3 kali 5 kan 15 kan, berarti 15 gitu ya. Padahal Rasul kita aja 70 sampai 100 kali gitu ya. Nah, kita ini pelit kadang. Makanya saya sering katakan di mobil kayak gini tuh perbanyak istighfar. Jalan lengang ini kan paling enak istighfar daripada kita dengerin lagu-lagu nggak jelas gitu kan. Mending berbanyak istighfar. Nanti lampu merah itu berbanyak istighfar gitu kan. Lah tapi kalau Allah melihat seorang hamba ini malas beristighfar, Allah lihat pintu yang kedua, apakah seorang hamba ini suka melakukan amalan soleh? Karena amalan soleh itu menggugurkan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat gitu kan. Sesungguhnya amalan soleh itu menggugurkan keburukan-keburukan. Dilihat amalan solehnya ada ndak. Oh, ternyata seorang hamba ini agak malas mengerjakan amalan soleh, maka yang akan dilakukan yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan musibah. Jadi ngeri ini ya. Kadang-kala musibah itu datang bisa jadi karena kita malas beramal soleh, atau kadang-kala kita ini malas beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Makanya Allah berikan musibah melihat apakah hamba ini sabar atau tidak.
Ketika dia sabar, dia gugurkan dosa-dosanya. Tapi kalau ternyata dari hamba-hamba beriman ini dikasih musibah sama Allah kok belum sabar, Allah itu masih sangat sayang kepada hambanya. Dikasih cara keempat, coba. Apa cara keempatnya? Kata Ibnul Qayyim, cara keempatnya adalah dia dimasukkan Allah ke dalam neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dimasukkan ke neraka bukan karena ya sekali lagi ini ujian, kata Ibnu Taimiyah, ini ujiannya nanti di akhirat, ya kan, agar selesai dosa-dosanya itu agar habis, sehingga untuk menggugurkan dosa-dosanya neraka itu sampai akhirnya nanti dimasukkan Allah Subhanahu wa taala kemana? Dalam ke jannah gitu loh. Jadi yang harus diperhatikan yang keempat, bahwa musibah yang menimpa setiap mukmin itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa. Makanya Rasulullah SAW sampai menyebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir juga dalam tafsir ayat walana beluwannakum tadi, ya kan, Rasulullah itu bersabda, ma yusibul mu'min min nasobin wala wasobin wala hammin wala huznin illa kaffarallahu anhu khotoyahu, ya, hatta syaukah yushakuha, ya kan. Dan tidaklah seorang mukmin itu ditimpa suatu musibah, kesulitan, kesedihan, ya kan, terus wabah, penyakit, ya kan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya, walaupun hanya dengan musibah atau ujian dia ditusuk duri, itu menggugurkan dosanya, ya kan. Tertusuk duri itu menggugurkan dosa. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ini hal keempat yang harus kita fahami. Dan yang kelima, poin kelima, fikih menghadapi musibah atau menghadapi ujian. Yang kelima yang harus kita ketahui, bahwa musibah itu terjadi semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketentuan dari Allah. Makanya ketika ini ketentuan dan takdir dari Allah, maka kita harus tahu ini semuanya terjadi sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ma asobakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Dan tidaklah satu musibah itu menimpamu atau terjadi di muka bumi Allah ini, ya kan, kecuali sudah ditulis di Lauhil Mahfuznya Allah. Artinya ketika ini sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz, dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, ini berarti menjadi ketentuan Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh bersuudzon, tidak boleh mencela takdir ini karena sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit, Ustaz. Ini mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit. Sahabat Ubadah bin Samit itu pernah melihat Rasulullah didatangi oleh seseorang. Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Apa amalan terbaik di mata Allah?" Maka Rasulullah katakan, al-imanu billah wa tasdiqun bihi wa jihadun fi sabilih. Ya, iman kepada Allah, lalu membenarkan keimanan itu dengan berjihad di jalan Allah. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Ya, para mujahidin di jalan Allah itu, di para ma'rakah jihad yang memperjuangkan agama Allah itu, mereka adalah orang dengan profesi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat ini seperti menawar, ya kan? Ngenyang gitu ya kalau kita. Ada yang lebih ringan enggak ya Rasulullah gitu. Ya. Di situ kita banget pokoknya ya. Ternyata itu berat. Berat. Jihad itu berat. Ya kan, ninggalkan anak istri berhari-hari enggak tahu nanti ketemu lagi enggak gitu kan. Memberikan semuanya, harta, jiwa, raganya itu kan. Itu berat. Makanya terus sahabat, ma'ahwanu min dzalik. Ya Rasulullah, ada enggak yang lebih ringan dari itu ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? As-samahatu was-sabr, kata Rasulullah. Ya kan? Berlapang dada, memaafkan dan sabar atas celaan atau kezaliman orang lain. Jadi memaafkan ternyata. Samahah gitu kan. Ya, memaafkan kesalahan orang lain itu ternyata juga berat. Makanya terbaik di mata Allah gitu ya. Dan orang yang memaafkan itu luar biasa pahalanya di sisi Allah. Bukankah kita tahu bahwa
pahala yang sangat besar yang disimpan Allah dan yang tahu hanya Allah saja, itu 3 amalan saja kan. Yang pertamanya puasa, yang kedua sabar, yang ketiga memaafkan. Man afa wa aslaha ajruhu 'ala Allah gitu. Ya kan, barang siapa yang memaafkan, memperbaiki urusan dengan saudaranya, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak nyebutkan tuh berapa banyak pahalanya, dan kata para ulama tafsir kalau tidak disebutkan berarti itu saking besarnya gitu ya, sangat banyaknya pahala itu. Artinya yang kedua, ternyata sahabat ini merasa yo angel memaafkan ini. Jadi sudah Nawar lagi akhirnya. Ada enggak ya Rasulullah yang lebih yang lebih ringan lagi ya Rasulullah? Kata Rasul ada. Dan ini penting. Setelah Rasulullah katakan ada, terus Rasul nggak nyebutkan ada lagi nggak, dan sahabat ini terus berhenti bertanya, ya kan? Yang ketiga itu apa ternyata? Ada apa ya Rasulullah? Yang lebih ringan daripada jihad fisabilillah, yang lebih ringan daripada memaafkan, karena memaafkan itu jangan sulit memang, ya kan? Antum dizalimi sama orang, ya kan? Ditipu, wis dinyek-nyek, wis ditikung dari belakang, gitu kan? Kan begitu kan kemarin, tikung menikung kan kemarin, digantung gitu kan, gantung kemarin, ya kan, ya. Ini ya sopir kita ini ya, zawajakallah, masya Allah, ya masya Allah, ya. Nah terus terus akhirnya tanya lagi sahabat ini kan, apa yang lebih ringan dari memaafkan? Ada nggak ya Rasulullah? Tapi tetap terbaik di mata Allah gitu loh. Apa kata Rasulullah ketika itu? Rasulullah katakan ada. Apa? Allah tattahimallah. Janganlah kamu menuduh Allah atas takdir, ya atas takdir yang Allah berikan. Artinya menuduh itu apa? Suudzon sama Allah. Ini tidak boleh. Menghujat, betul. Jadi Allah menimpakan kita sakit, ya itu yang terbaik bagi kita, ya kan? Allah menimpakan kita buat pengajian, ya kan? Kok tidak jadi, ya kan? Itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kita nikah kok ternyata ya dapat ujian-ujian kesengsaraan, misalnya belum mendapat pekerjaan, ya itu yang terbaik. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan itu Allah ketika melihat seorang hamba, Ustaz, di dalam kitabnya Ibnu Rajab ada ini, Jamil Ulum wal Hikam, Ustaz. Jadi luar biasa ternyata Allah ketika melihat seorang hamba itu, terus Allah jadikan hamba ini miskin, itu bukan karena Allah nggak mau jadikan dia kaya, Ustaz. Tapi ternyata ketika dia dijadikan Allah Subhanahu wa taala miskin, karena Allah tahu, Allah kan Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kan. Allah itu Maha tahu dan kamu tidak tahu. Allah tahu kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan orang ini kaya, maka dia akan lalai dari ibadah. Bermaksiat ya. Bermaksiat. Makanya miskin wae kowe. Soalnya kalau miskin kamu taat. Gitu loh. Kita lebih serius meminta ya. Iya, lebih serius meminta, lebih qanaah gitu kan, lebih bisa bersabar. Ada lagi orang itu yang dijadikan Allah kaya. Orang beriman dijadikan Allah kaya. Kenapa kok tidak miskin aja? Karena Allah tahu kalau orang ini miskin, tidak punya amalan yang bisa diandalkan. Karena Allah melihat tinggal amalan yang satu ini saja yang bisa dia usahakan. Karena dia tidak terlalu mampu untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Amalan apa? Amalan berderma dengan hartanya, bersedekah dengan hartanya. Ada juga Allah itu jadikan orang itu sakit. Kenapa? Kalau sehat itu kemaki. Ada loh yang begini nih, ya kan? Wis kasih sakit aja. Orang beriman, kita bicarakan nih konteks orang beriman. Gitu loh. Nah, tapi kadang-kala ada Allah itu kasih orang ini sehat terus, sepedaan terus, ya kan? Goes terus badannya bagus, terus sehat, terus tidak pernah sakit. Kenapa? Allah tahu betul bahwa keimanan seorang hamba yang sehat ini ketika dikasihkan sakit sedikit saja, maka dia akan, ya kan, lembek, langsung down, tidak bisa beramal dengan sakitnya itu. Makanya itu yang menjadikan kita faham, ya kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mengatur takdir kita. Dan salah satu amalan terbaik di mata Allah adalah ketika Allah memberikan takdir kepada kita. Kita tidak boleh menuduh Allah, tidak boleh bersuudzon, tidak boleh menghujat Allah Subhanahu wa taala dengan takdir itu. Nah, kenapa kita tidak boleh suudzon? Kenapa kita tidak boleh suudzon sama takdir Allah? Yang pertama, karena Allah itu mengetahui masa depan kita dan kita tidak tahu sama sekali. Kadang kita itu melihat sesuatu itu, ya kan, pakai standar terbaik, bukan standar terburuk. Misalnya ini lewat jalan ini ya,
terus macet ternyata. Loh, kudune mau lewat jalan mriko. Loh, iya, lewat jalan yang sana. Padahal belum tahu juga di sana macet atau tidak gitu loh, ya kan? Seringnya kita menggunakan standar terbaik. Coba kita menggunakan standar terburuk, gitu ya. Wah, macet di sini. Belum tentu juga sana ya Kak lancar. Mungkin di sana lebih macet. Itu kita akan lebih bisa bersyukur kepada Allah. Lebih menenangkan kita, ya kan? Lebih menenangkan kita. Maka kenapa kita tidak boleh suudzon? Karena kita tidak tahu masa depan kita, ya kan? Yang tahu Allah, yang terbaik itu untuk kita itu Allah, yang tahu terbaik untuk kita. Makanya ada perkataan para ulama, dan ini semoga bisa dicatat betul-betul oleh para pemirsa dan kita yang ada di sini. Kata para ulama, al khairu khiratullah. Yang terbaik itu mesti pilihannya Allah, ya kan? Pilihannya Allah itu yang terbaik. Gitu. Iya. Pilihannya Allah. Yang terbaik insyaallah. Ini apa sih, bahas apa gitu? Jadi di sini juga korbannya Mas Roy terus ini. Masih ada yang mencari yang terbaik. Oh gitu ya, insyaallah. Iya, insyaallah lah. Tunggu dulu sebentar. Insyaallah nanti yang terbaik. Yang penting itu bukan cepat, yang penting itu tepat. Kok sampai mana-mana ini ya? Itu. Jadi yang pertama itu ya, bahwa apapun ketentuan itu yang terbaik di mata Allah untuk kita, gitu ya. Kita belum ada jodoh, ya itu yang terbaik bagi Allah. Ya, bisa jadi dengan kita masih sendiri ini lebih banyak amalnya untuk Islam gitu kan. Khidmatnya untuk para ulama lebih maksimal, untuk Islam, untuk iqamatuddin luar biasa gitu kan. Masya Allah. Ya, bisa jadi orang menikah kok belum dikasih anak. Ya sudah, itu yang terbaik di mata Allah. Ya kan. Kok ternyata menikah, kok ternyata terus punya anak bayi, itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi makanya Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Kan ditutup itu closing statementnya Allah tuh di ayat itu apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sekarang, yang lalu dan akan datang. Wa antum la ta'lamun, dan kamu itu sok tahu gitu kan. Wa antum la ta'lamun itu kan artinya kamu enggak tahu tapi sok tahu gitu loh. Gitu loh. Nah, ini mengapa kita tidak boleh suudzon. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh suudzon? Setiap kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan kita itu mesti mengandung hikmah, Ustaz. Ada hikmah, dan hikmah itu biasanya munculnya nggak di hari H, Ustaz. Iya, kita tahu kan kisahnya Nabi Yusuf itu, Ustaz. Nabi Yusuf itu cemplung ke sumur sama keluarganya, diomongin dimakan serigala, dijual, yang difitnah sama istri pejabat gitu kan. Terus dimasuk penjara. Itu Ibnu Abbas dalam tafsirnya itu menyebutkan Nabi Yusuf itu di penjara 12 tahun, Ustaz. Ad-Dhahak itu mengatakan 14 tahun. Tapi setelah itu kan keluar dari penjara, ketemu sama saudaranya lagi yang buang dalam keadaan elegan kan. Baru kebuka semua kan, di situ hikmahnya. Jadi kadang-kala hikmah itu enggak bisa ketahuan di hari H. Kalau hikmah ketahuan di hari H ya enggak jadi ujian, enggak jadi sabar kita kan. Ya ngopo hikmahnya kok belum jelas jodoh saya misalnya gitu kan. Itu enggak bisa di hari H. Oh gitu. Soalnya di sepian ini kelihatannya masro gitu. Gitu. Jadi ya kan. Jadi hikmah itu akan banyak sekali. Misalnya ini ya, hikmah kenapa kita ini kok lockdown, kenapa kok kita suruh lebih banyak di rumah, menimpa kepada kita ini merebaknya pandemi COVID-19 ini. Kalau dicari hikmahnya itu banyak sekali, Ustaz. Coba sekarang saya mau tanya Mas Ardian, hikmahnya apa, Mas? Ya kan? Bisa lebih fokus. Fokus apa nih? Bikin konten. Iya. Bikin konten tuh kerjaannya nggak ada, soalnya slow. Oh gitu ya. Jadi fokus berdakwah lagi. Masya Allah, malah lebih fokus berbeda ya. Ya banyak waktu luang berarti ya. Ini kan hikmah. 1, 2, kita mungkin bisa lebih sering intens sama keluarga, ya kan, jarang sama keluarga. Saya ngerasakan betul. Yang terpenting lagi adalah ketika kita ini diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan betul bahwa inilah cara Allah Subhanahu wa taala melihat mungkin kita ini masih banyak dosa sehingga kita disuruh bersabar sama Allah. Saya itu sering diingatkan sama guru saya, ya kan, ketika cerita gitu sama saya tentang masalah-masalah yang
menimpa kita dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari kita, itu beliau itu selalu mengatakan begini, ya kan, kalau hidup antum ini enak terus gitu ya, lalu dari mana antum mendapatkan pahala kesabaran gitu ya. Jadi tidak ada yang di kita ini yang hidupnya enak, karena Allah ingin tahu, iya Zat, ingin tahu bahwa kita ini punya apa, Allah ingin agar kita ini mendapatkan pahala dari kesabaran kita, begitu Zat. Jadi itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang terakhir saya tutup dengan perkataannya Shuraih Al-Qadhi, seorang salaf rahimahullah. Beliau mengatakan, aku itu kalau ditimpa musibah, aku mengucapkan hamdalah 4 kali. Hebat ini Ustaz. Salaf itu memang kelasnya beda sama kita Ustaz. Ya, aku kalau ditimpa musibah, aku akan memuji Allah, alhamdulillah itu 4 kali. Yang pertama, alhamdulillah yang pertama, karena musibahku tidak lebih berat daripada musibah orang lain. Jadi ngelihat musibah itu, ini masih ringan dibandingkan saudara kita yang lain. Terus beliau mengucapkan hamdalah. Yang kedua, aku mengucapkan hamdalah yang kedua, ya kan? Karena apa? Aku mengucapkan hamdalah yang kedua karena ketika aku ini ditimpa musibah, ya kan? Ya, aku diberikan Allah Subhanahu wa taala kesabaran untuk menghadapinya. Dikaruniai Allah kesabaran sehingga aku mengucapkan hamdalah. Yang ketiga, beliau mengatakan, aku mengucapkan hamdalah, aku memuji Allah karena apa? Karena ketika aku ditimpa musibah, aku masih dimampukan Allah untuk mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semuanya milik Allah dan ini pasti akan kembali kepada Allah, dan aku berharap pahala dari itu sehingga aku memuji dari Allah. Yang keempat, aku memuji Allah, mengucap hamdalah karena aku bersyukur kepada Allah karena musibah ini tidak menimpa pada agamaku. Itu luar biasa. Jadi ketika kita ini ditimpa musibah, intinya kita harus mengetahui fikih-fikihnya tadi, dan kita harus tahu bahwa masih banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tetap harus bersyukur dalam bersabar dalam bersyukur. Makanya kalau kita ditimpa musibah, bersabar dalam syukur dalam sabar itu kita tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Gitu. Wah, ini kayaknya sudah panjang sekali nih saya nih. Harusnya Ustaz Rafiq ganti nih, barakallahu fiik. Jadi itu ya, intinya kita bijak melihat apa setiap musibah begitu Ustaz. Ustaz ada tambahan Ustaz? Fadhol Ustaz. Saya berguru dari Anda Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Umair, Masya Allah. Yang jelas kita harus bijak. Bijak itu berarti didasari dengan ilmu. Nah, kalau kita belum tahu ilmunya, berarti kita belajar Ustaz. Jangan latah-latah ikut-ikutan ini ceritanya. Takut-takutnya banyak di antara saudara-saudara kita ini masih latah. Takut yang berlebihan atau meremehkan yang keterlaluan. Maka semoga dengan kajian pagi ini semakin mendudukkan bahwa satu, kita pasrah bahwa ini adalah qadha-nya Allah. Yang kedua, kita bersabar. Yang ketiga, tetap kita usahakan yang terbaik. Gitu saja. Semoga dengan ini kita diringankan Allah untuk menghadapi musibah. Yang jelas ini dunia. Kata Shuraih Al-Qadhi tadi, ini dunia kan, bukan agama kita insya Allah. Kajian libur, kita kajian di mobil sih. Masya Allah. Barakallah gitu. Jadi kajian libur, kita kajian di mobil. Salat jamaah sebagian sudah dilarang, alhamdulillah kita masih. Sebagian masih boleh salat masih bisa diusahakan. Jadi regulasi tertentu. Ini di mobil juga ada yang jadi. Terus kita masih bisa sama-sama mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ditimpa musibah kita doakan semoga bersabar. Yang tidak tertimpa ya semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja. Dan yang terakhir tetap kita ucapkan jazakumullah khairan. Semoga menjadi bekal bagaimana kita bijak dalam menghadapi musibah ini. Mungkin itu sedikit, bukan tambahan. Sedikit saja. Kayaknya kurang. Gitu. Lanjut kita kembalikan ke Mas Alfian. Masya Allah, jazakumullah khairan. Pertanyaannya mana ini Mas? Ini belum ada pertanyaan Masnya yang di depan. Kalau belum ada pertanyaan, saya saja yang bertanya.
Ini ada yang bertanya, Tat. Langsung ke Japri saya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum menjual atau just tip alat kesehatan? Bisa masker, hand sanitizer, alkohol, handscoon, alat-alat perlindungan diri lainnya yang sekarang banyak terjadi dan dengan harga yang melambung. Banyak yang membeli di toko alkes atau supplier alkes hanya untuk dijual kembali karena baru banyak yang mencari, sehingga berdampaknya itu ke teman-teman medis yang berhadapan langsung dengan pasien menjadi minim alat perlindungan dirinya, ketersediaannya itu jadi minim, jadi kasihan teman-teman yang langsung berhadapan seperti itu tadi. Fadlu kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ini fenomena yang terjadi sekarang nih ya. Ya, semuanya mahal, hand sanitizer dijual. Kemarin saudara itu dari Jakarta itu bilang 80.000 1 mili. Luar biasa Jakarta. Di Solo kan masih 30.000, 40.000 masih gitu ya. Padahal hasilnya harganya berapa itu aslinya? Murah kan. Itu menurut saya begini sih. Jual beli itu kan selama dia tidak melanggar hal-hal yang membatalkan jual beli, maka hukumnya sah saja. Ya kan? Jual belinya sah, gitu kan? Ya kan? Kalau tidak melanggar ya asas-asas yang bisa membatalkan jual beli ya. Setahu saya, yang saya belajar fikih muamalah beberapa tahun dulu di Libya, yang membatalkan jual beli itu 3. Yang pertama adanya gharar, unsur penipuan, ya kan. Yang kedua adanya unsur riba. Ada penipuan enggak di sini? Enggak ada ya. Ini kasus kita enggak ada. Riba ada enggak? Enggak ada ya, karena ya 30.000 bayar 30.000. Yang ketiga adzulmu, kezaliman. Ya kan? Bisa jadi masuk di sini karena kita menzalimi orang lain, gitu ya. Menzalimi banyak pihak sebenarnya, banyak pihak. Jadi tim medisnya tadi kesulitan, begitu ya. Jadi saya sarankan untuk para ikhwah jangan berbahagia di atas penderitaan orang lah, ya kan. Ya kan. Jadi ya sudahlah, ya bisa ini aja. Ya kan, yang bisa kita lakukan justru ini kesempatan ladang kita untuk beramal sebanyak-banyaknya. Kalau bisa malah jual semurah-murahnya, gitu ya. Ya kan? Jual semurah-murahnya, kalau enggak gratis, gitu ya. Atau dibagikan, begitu kan. Kesempatan iya, ini untuk mengejar akhirat kita, musibah kayak gini, bukan mengejar dunia kita. Dunia kurang apa sih diberikan Allah untuk kita ini kan? Gitu ya. Ini untuk mengejar akhirat kita. Jadi wallahu a'lam bishawab, saya melihat ada unsur kezaliman di dalam transaksi seperti ini. Mungkin Ustaz Taufik bisa tambahkan, Ustaz. Afan, Ustaz. Tambahkan langsung di tempat Ustaz. Berat saya menambahkan ini. Perjalanan masih jauh. Ini mau ke puncak Mas Roy. Pertanyaan enggak ya? Anak enggak ngikutin dari Enggak ada Tat. Tadi saya baru lihat ya. Saya tidak menambahkan dari yang dijawab Ustaz Umar. Tetapi paling tidak sebenarnya ketika terjadi musibah itu adalah saat kita harus lebih banyak berbagi sebenarnya. Karena kita banyak berkecimpung di kemanusiaan gitu saja. Jadi musibah itu adalah untuk menguji empati sebenarnya. Maka kalau ada orang mengambil keuntungan di tengah musibah itu sebenarnya adalah perlu diperiksa lagi hatinya. Hatinya masih di situ atau hatinya pergi gitu sama orang lain gitu. Jangan. Tapi Mas Roy kalau jadi dia harus meriksa hatinya gitu. Apakah setega itu kita menjadi manusia? Sudah, kita nggak perlu sebelum kita menjadi muslim jadi manusia dulu aja. Apalagi kita muslim gitu, kita diikat dengan keimanan. Saudara kita seiman loh ini yang kena musibah, masa terus malah diperas bahasanya, ya itu sudah tingkatan bahasa orang Jawa kebangetan, terlaluan itu. Maka semoga kita bisa saling membantu, kita saling berbagi. Kalau ada ya jual aja. Setahu saya di Kimia Farma harganya stabil, Ustaz. Berapa? Stabil ya? Stabil. Cuman Kimia Farma membatasi hanya orang medis yang beli, Ustaz. Oh gitu. Istilah itu orang medis ya. Saya tahu Anda. Iya. Jadi di Kimia Farma tetap stabil, tapi biasanya medis yang diperbolehkan. Kenapa? Ini bagus juga, Ustaz. Iya. Priority.
harusnya kalau dia punya barang yang memang itu dibutuhkan hari ini, prioritas dulu dong. Iya, betul. Yang misalkan teman-teman medis yang tadi ditanyakan ya, mereka berhadapan di garda depan, kemudian APD-nya, alat pengaman dirinya sangat minimalis, yaitu yang didahulukan. Sedangkan kita ini tidak berhadapan langsung dengan musibah loh. Tidak berhadapan langsung dengan pasiennya. Masih banyak yang pilihan harus ya. prioritas. Iya, kita masih banyak Kemana, pilihan. iya. Mereka ini adalah prioritas, yaitu yang kita dahulukan. Paling enggak skala prioritas ini juga bisa kita kedepankan. Amal solehnya memprioritaskan yang lebih. Dapat pahala juga. Dapat itu. pahala itu, Ustaz. Gitu Isar ya. kan berarti kan? Isar, iya. Kita betul-betul memposisikan diri dengan yang Pokoknya terbaik. malah banyak pahala ini. Insyaallah. Kalau kita ini kita mau kemana ini? Ke Kita- Beteng kah? Belum buka Tar. Oh, belum buka. Jadi karena efek itu bukanya jam 10 gedung. Oh, tetap buka tapi ya. Tetap buka. Kemarin aja yang ditutup. Kita masih nunggu nih, Ustaz. Nanti siapa tahu teman-teman dari Kahfi dan teman-teman komunitas yang lain bersinergi untuk bagi-bagi masker gratis. Ya. Atau- Atau ini kita kayaknya perlu ini ya yang lagi digalang itu untuk para tenaga medis yang ada di rumah sakit kekurangan apa ini. Nah, itu kita support, kita angkat bareng-bareng gitu Harusnya kan. iya. Harusnya sebenarnya tidak perlu kita ya. Harusnya ada yang lebih bisa punya kuasa, punya ini. Tapi Allahu a'lam bishawab. Kita Kalau mulai nggak dari ada, ya kita dulu. Kita mulai dari kita, ya, Ustaz. betul. Kita mulai diserukan di sini, Ustaz. Ya. Kita support mereka dengan apa yang kita mampu, insyaallah. Betul insyaallah. Inisiasi dari mobil ini berkah insyaallah. Masya Allah. Barokah Mas Roy. Insyaallah. Langsung. Gitu Mas Ya. Alfian dari Urian Ustadz Umar dan Ada lagi tambahan enggak? dari saya. Foto-foto. Ada mungkin kalau ada pertanyaan yang lain. Coba saya cari inboxnya. Oh, kok di inboxnya Mas Roy ini? Tetaplah. Was. Di Kahfi kemarin juga sudah habis pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan. Saya aja Ustadz yang bertanya, Ustadz. Enggak. Di belakangan ini dengan kondisi kejadian yang seperti ini itu kan pada akhirnya kita tahu satu hadis ya tadi ya, kalau nggak salah yang agak lumayan populer untuk dengan kasus ini, yang isinya kalau ada suatu wabah di suatu daerah, jangan kamu pergi dari situ jika kamu di situ, dan jangan kamu mendatanginya. Nah, ini batasannya seperti apa itu, Dad? Karena kemarin ada cerita itu teman itu mau keluar kota gitu kan, tapi akhirnya nggak jadi karena alasannya ini. Nah, jadi hitungan keluar daerahnya itu seperti apa, Dan? Iya. Ya. Gini, hadis itu hadis yang sahih ya. Idza sami'tum bi ardin bi ta'un fala tadkhuluha fa idza antum fihi fala takhruju minha gitu ya. Kalau kamu dengar ada suatu wilayah yang terkena suatu wabah ta'un, dulu disebut wabah itu ta'un ya kan, maka kamu jangan masuk. Kalau kamu ada di dalamnya jangan keluar ya. Terus kita gimana nih, Zat? Yang ada di dalam boleh keluar enggak gitu ya? Iya. Ya kan? Rasanya hanya Itu dari Sukoharjo ke Solo ya itu tentu boleh Rasulullah Rasulullah itu bersabda seperti itu tentu dengan makosid ya kan, dengan maslahat yang lihat. Semua dalil syar'i Al-Quran As-Sunnah itu mesti mendatangkan maslahat dan menghilangkan madorot gitu ya, menghilangkan madorot. Semua syariat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah melalui lisan beliau yang mulia itu semuanya adalah mendatangkan maslahat. Makanya ketika Rasulullah mengatakan fala takhruju minha, jangan kamu keluar dari wilayah itu bagi siapa? Ya kan? Bagi orang zaman dulu enggak bisa kan terdetek ini orangnya positif taun atau enggak gitu kan, ya kan. Nah, kalau yang ternyata dia positif taun ya enggak boleh keluar karena nanti menularkan ke daerah yang lain, ya kan. Tapi kalau antum harus ma'isyahnya ada di Solo misalnya begitu, dan kalau antum enggak melanjutkan mencari ma'isyah, ya nanti gimana mau lockdown, ya kan, di dalam rumah enggak ada apa-apa gitu kan,
ya. Dapur tidak Maka bisa ya, mengepul. nah dapur tidak bisa mengepul dan lain sebagainya, ya, itu tetap harus keluar rumah kan begitu. Jadi melihat kita, jadi kita tidak boleh masuk itu karena di dalam ada taun, kita tidak boleh keluar karena takut Kita menular yang pembawanya, dan itu menjadi sebab makanya kita tidak boleh keluar gitu ya. Kalau tidak ada antum sehat walafiat, insya Allah tidak membawa virus dan lain sebagainya, maka tidak apa-apa, dengan tentunya dengan menjaga ini ya, menjaga keterangan-terangan yang disebutkan oleh para medis. Misalnya kita tetap harus menjaga kebersihan kita, harus pakai masker, harus bawa hand sanitizer, harus cuci tangan setiap waktu, pakai sabun dan lain sebagainya. Begitu, itu untuk hadis yang ini. Terus ada lagi hadis ya, hadis yang viral dan hadisnya adalah maudhu. Ya kan? Dengar enggak antum Mas Alfian? Yang di akhir zaman nanti umatku akan terwabah dan umatku akan selamat karena mereka memelihara wudu. Hadis riwayat Tobroni. Nulis Tobroni aja salah itu. Kan harusnya kan At-Tobroni kan Ustaz. Itu Tobroni. Dan itu enggak ada Arabnya. Viral kemana-mana dengan berbagai macam bentuk meme, tapi tidak ada Arabnya satupun gitu ya. Dan ternyata kita cek, saya tanyakan ke teman-teman yang belajar hadis di Timur Tengah, tidak ada. Di kitabnya Imam Tobroni tidak ada hadis seperti ini, dan di kitab-kitab Sahih juga tidak ada hadis ini. Maka ini hadis yang diada-adakan, hadis palsu. Makanya saya menghimbau kepada ikhwan, akhwat semuanya, hati-hati kalau bawa-bawa namanya Rasul. Bawa-bawa namanya Rasul itu konsekuensinya berat. Ya, Rasulullah itu kan katakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta membawa-bawa namaku gitu kan, dengan sengaja, ya kan? Kita nge-share itu kan dengan kerelaan kita, ya kan? Padahal tanpa ilmu begitu kan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja berdusta atas namaku, ya kan, falyatabawa, maka hendaklah dia memesan maq'adahu, bangkunya di neraka. Jadi mesen seat dulu juga. Ngeri kan? Booking seat neraka gitu loh. Jadi konsekuensinya neraka. Makanya hati-hati betul ini kepada siapapun, bukan hanya kasus ini, semua kasus, semua hal, jangan suka bawa namanya Rasul kalau memang tidak ada sandarannya. Ya, hashtag misalnya jurus sehat ala Rasulullah. Oke lah, kalau itu dari Rasulullah tidak apa-apa lah, ya kan. Makan kurma ajwa 7. Ini bukan ajwa ya, ini bukan ajwa. Tapi saya jual ajwa juga misalnya. Akhirnya lah ya, kesempatan kan. Ya kan? Ya, ajwa 7, ya kan, menghindarkan diri kita dari sihir, penyakit. Ya, ada nasnya, fadol, jurus sehat ala Rasulullah. Tapi kalau ngerendam jahe, ngerendam timun, wortel, terus dipoto, terus jurus sehat ala Rasulullah, apa Rasulullah pernah ngerendam jahe gitu loh, ya kan. Makanya hati-hati betul. Saya itu masih ingat betul, saya punya teman orang Arab asal Kliwon itu bikin produk Ustaz, bikin packing bagus gitu, kalau tidak salah roti atau bakpia gitu, tapi tulisannya, mereknya itu, brandingnya bakpia Rasulullah. Bapaknya kan ustadz tuh, pulang pamer karo bapaknya, Pak, produkku Pak, langsung diusir dari rumahnya gara-gara membawa nama Rasulullah, ya kan. Apa benar Rasulullah itu bikin bakpia, ya kan. Jadi hati-hati betul ini sama hal-hal yang mencatut nama Rasulullah dan tersebar. Ingat ya bahwa di dunia maya ini kan macam-macam. Harus, kalau tidak tahu ya harus segera ditanyakan kepada yang tahu, kepada orang-orang yang berilmu, kepada para ulama, karena mengkhawatirkan sekali ya. Loh kan bagus lah tujuannya agar umat Islam ini berwudu. Ingat ya suatu kaidah, al-ghayah la tubarril wasilah. Sesungguhnya tujuan yang baik itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Gitu ya. Jadi yang baik-baik aja, yang jelas-jelas aja lah. Kan hadis-hadis wudu juga banyak yang lainnya, ya kan? Urun muhajjalina yaumal qiyamah gitu kan, nanti akan menjadi saksi bercahaya wajahnya, kakinya di hari kiamat, itu kan juga ada. Jadi Masya Allah. Jadi itu yang mungkin saya tambahkan Mas Alfian ya, selain hadis yang tentang bagaimana sikap kita tentang lockdown tadi ya, boleh keluar atau enggak dari wilayah yang terkena taun. Begitu, ada lagi Fadol? Ini ada tapi panjang, saya bingung bacanya.
Ya aku coba langsung disingkat aja. Oh iya Ustaz. Jadi tentang Sampai di miss call itu. kan ada yang ini Ustaz. Ada broadcast juga Ustaz tentang hadis Anas bin Malik. Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala idza anjala ahatan minas sama ala ahlil ardi surifat an umaril masajid. Iya. Nah, kalau Allah menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah akan menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid. Iya. Berarti stressingnya adalah saya belum tahu Ustaz. Ini dari riwayat Ibnu Asakir, kok riwayatnya sepertinya Ibnu Asakir, Ibnu Adi ini belum tahu saya. Oh gitu. Mungkin ini sebagai pembanding Ustaz tentang seruan sholat di rumah tidak di masjid antara Jumat dan jamaah. Jadi kira-kira mungkin lebih bijaknya gimana Ustaz kita menyikapi? Antum harus yang jawab gitu. Udah Pak Arsa terus. Saya menambahin nanti Ustaz. Saya menambahin jawab Ustaz. Tapi sepertinya kita sepemikiran. Antum Ustaz. Dalam keadaan seperti ini gimana ya? Kita harus tetap sholat di masjid atau enggak gitu ya? Intinya kan hadisnya seperti itu. Iya. Tapi hadis tadi terlepas dia sahih atau tidak, Ibnu Asakir itu ulama yang sangat diakui keulamaannya kan. Dan Allah alam itu sahih atau tidak, saya belum cek. Tapi yang disebutkan di situ kan ahlul masjid. Ahlul masjid itu bukan orang yang sobonya di masjid, bukan. Karena juga ada orang yang sobonya di masjid cuman jualan di emperannya, gitu kan. Pengajian ya mung dodolan, nggak mau dengerin. Ada yang memang dia ini ahlul masjid, tapi atas ketidakmampuannya dia belum bisa berangkat ke masjid. Karena mungkin dia sakitnya menaun. Sebelum dia sakit menaun dia ahlul masjid itu. Ini namanya ahlul masjid. Begitu. Ahlul masjid itu saya kira maknanya bukan orang yang suka sobo di masjid, tapi orang yang senantiasa mendawamkan sholat berjamaah, ya kan, senantiasa menjaga sholat jamaahnya, ya kan, hatinya senantiasa tertaut di masjid dan sebagainya. Nah, adapun tentang persoalan tadi gimana Ustaz? Tetap sholat di masjid, gitu kan Ustaz pertanyaan? Tetap sholat di masjid atau enggak? Loh ini kok hilang satu? Di depan Ustaz. Oh iya pindah satu. Gak kelihatan ya. Tetap sholat di masjid apa harus sholat di ini apa di rumah gitu ya? Kalau menurut saya sesuai dengan fatwa MUI. Fatwa MUI yang kemarin 16 Maret itu menyebutkan sangat bijak sekali para ulama kita ini menyebutkan, disebutkan rinci dalam kondisi jelas betul-betul satu wilayah di kota Anda yang betul-betul terinfeksi dan terus bertambah gitu kan, korbannya bertambah begitu. Dalam kondisi seperti itu Anda wajib sholat di masjid karena Anda tidak bisa menebak yang mana nih yang bawa virus. Sudah sangat di masjid itu ya. Di rumah Ustaz? Anda harus sholat di rumah, Afan, harus di rumah. Tapi kalau di wilayah-wilayah yang misalnya saya kemarin ke Boyolali Ustaz, Boyolali Wonosegoro, waduh yang ada Ustaz, ya kan? Nggak ada saudara di sana. Kemarin saya nganter istri ke rumah saudara. Itu ya orangnya biasa aja Ustaz, linggo-linggo di desa kan. Betul. Ya karena memang nggak ada kabar, nggak ada info, nggak ada satu keluar masuk yang nggak ada orang desa sih gitu ya. Ya kayak gitu kan fatwa ini nggak berlaku. Fatwa yang harus di rumah itu tidak berlaku. Jadi melihat sendirilah, melihat keadaan kita di sekitar kita. Misalnya kita dalam keadaan wabahnya, misalnya Solo nih, wah Solo udah ada korbannya Ustaz begini. Ya gimana nih, boleh ke masjid atau enggak? Coba lihat dulu masjid Anda bagaimana. Kalau masjid Anda karpetnya nggak pernah digulung, terus nggak jelas, terus nggak ada regulasinya, pembersihannya ya. Nah itu Anda boleh cari masjid lain, atau kalau memang nggak ada ya sudah, berarti Anda nggak safe, nggak aman gitu ya, nggak jamin ya di rumah. Tapi kalau misal masjid saya sendiri Ustaz ya, pas hari H ada korban di Muardi, langsung paginya karena di antara jamaah masjid itu ada yang beliau orang medis, ya langsung dipersilahkan untuk ngomong di depan, langsung buat regulasi. Nanti setiap di pintu kita sediakan hand sanitizer, di tempat wudhu kita sediakan sabun, di kamar mandi, lalu karpet digulung. Nanti setiap hari
selama seminggu ini 7 kali dipel, gantian setiap gang, gitu kan. Ya, jadi bersih terus sehingga kita juga nyaman. Nanti yang mau datang boleh bawa sajadah sendiri, ya. Terus dianjurkan juga sholat sunnah di rumah, sholat wajibnya saja, sehingga agar tidak terlalu berinteraksi, meminimalisir. Ya kayak gitu saya kira tetap berangkat di masjid, nggak masalah, Ustaz. Dan kita lihat kan beberapa video yang sekarang lagi viral itu kan sholat dikasih 1 meter ya. Nah itu mungkin itu bagian dari ikhtiar maksimal kita ya untuk menghindarkan diri kita dari tadi itu wabah itu. Ya orang punya ikhtiarnya masing-masing kan. Tapi sepertinya kalau di jarak semeter yo. Kalau di kita kayaknya ini ya Ustaz ya. Kalau menurut antum gimana Ustaz? Belum ya? Belum. Kalau di sini belum. Belum artinya terlalu tingkat ya. kedaratannya masih belum lah. Iya. Betul Ustaz. Jadi kita insya Allah masih ke masjid masih saja, bisa lah ya. Tapi dengan regulasi itu tadi Ustaz. Kemarin saya dapat pertanyaan Ustaz dari salah satu teman yang tinggal di Pondok Cabe Tangerang. Karena Tangerang juga statusnya KLB ya. Di sana juga KLB, ya kita sampaikan kalau memang sudah urgent ya tetap dia boleh rusuh sholat di rumah. Tetapi kalau memang tidak ya jangan dipaksa-paksakan Ustaz. Ini takutnya ini dengan fatwa ini ada juga yang mengambil keuntungan Ustaz. Wah, gitu ya? Mumpung enak fatwane iki, sholat ning omah wae gitu. Ya naudzubillah, semoga kita enggak seperti itu. Maka mari kita adil. Kalau memang sudah darurat ya tetap kita harus sami'na wa ta'na dengan para ulama kita gitu. Tetapi kalau memang belum ya jangan terlalu dipaksa-paksakan lah. Nanti takutnya jatuhnya ya dolim juga ya saja. Ternyata kita mengambil kesempatan dalam kesempitan itu juga tidak bagus. Jadi gitu insyaallah Ustaz. Kita sepakat dengan fatwanya MUI dan kita kembalikan ukurannya kepada kita. Betul. Barakallahu fikum. Monggo Mas Alfian. Apa bro pertanyaannya bro? Ada, coba bacain Mas. Terkait tadi yang pertanyaan dari sebelumnya, kalau misal yang dijual harganya sama dengan yang di apotek, bahkan lebih rendah dari apotek, apa hukumnya gimana Tat? Apakah tadi kan zolim gitu kan yang disoroti? Nah itu kan yang di sini yang disoroti yang dijual harganya sama bahkan lebih rendah dari apotek gitu sih. Ya antum sih, jawab sih. Ya intinya tadi selama tidak ada unsur-unsur yang tadi 3 hal yang saya sebutkan, riba, gharar, dolim, ya sah hukumnya, sah. Ya kan, apalagi lebih murah. Makanya tadi Ustaz Rafiq mengatakan ini saatnya kita berbagi sebanyak-banyaknya, gitu kan. Saatnya kita, ini peluang amal kita, ya kan. Kapan lagi gitu loh, kapan lagi? Bukan malah jadi ladang bisnis, ya kan. Kok yo sempat gitu loh, ya kan. Ya kalaupun ladang bisnis ya wajar jual dengan harga yang sewajarnya saja. Gitu Mas Ardian ya. Gitu. Ada lagi foto? Ada foto. Saya ingin nambahkan cerita Ustaz. Jadi dulu ketika musibah gempa Lombok Ustaz. Ya. Ketika gempa Lombok langsung sana tuh Ustaz. Iya, kita ke sana menyalurkan, kita bangun masjid darurat dari Bajaringan itu. Harga bahan itu kalau di Mataram 2 kali lipatnya di Jawa Ustaz. 2 kali lipatnya di Jawa. Tetapi qadarullah kita bertemu dengan orang soleh, salah satu pengusaha muslim lokal. Jadi kalau di Mataram rata-rata non sewu ya, dia tidak muslim gitu. Ini ketemu dengan yang muslim lokal, harganya ditekan habis sama dia. Bahasanya hampir bahasa kasarannya dia jual modal aja. Kenapa? Karena berbagi amal. Dia berbagi amal supaya berikan kesempatan kepada saya untuk beramal, untuk menjual modal ini aja nggak apa-apa. Kalian butuh seberapa kita sediakan gitu. Nah saya juga haru gitu. Maksudnya di tengah suasana yang seperti ini dia bisa mengambil kesempatan tapi dia lepas. Maka kita doakan semoga berkah untuk keluarga beliau. Ternyata apa? Masya Allah, tendernya nggak karu-karuan itu beliau itu. Jadi dia di Lombok Timur itu dapat tender sampai semua Lombok Utara hampir dia cover itu. Jadi Allah datangkan rezeki ya.
berkahnya itu lebih menenangkan. menenangkan, rezekinya dia nggak nyangka ternyata sampai seperti itu. Artinya ini juga sharing, Ustaz. Iya. Kita yakin lah kalau kita mudahkan orang lain, Allah akan mudahkan kita, insyaallah. Betul. Gitu Mas Ardian, Mas Alfian, monggo kalau ada pertanyaan lain, jazakumullah khairan. Depan, belakang. Kita masih nunggu pertanyaan lagi di luar tema, sepertinya bebas ya Tat ya? Bebas. Mumpung kita bersama dua Ustadz. Saya kolegnya beliau. Masya Allah. Saya saudaranya beliau. Yang kemarin ada yang tertinggal. Apa itu? Q&A kemarin. Ya, follow. Agar sosmed kita menjadi ladang pahala. Oh. Monggo Ustaz, saya kemarin udah jawab 6 Ustaz. Saya sudah jawab 6 Ustaz. Dengan ketidak. Gimana agar sosmed kita jadi ladang pahala? Iya. Ya, semuanya kembali ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki seseorang tentang satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala menunjuki itu ditambah pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi misalnya saya bilang, saya nge-share satu pamflet kajian gitu ya, Kahfi ngadakan kajian di Fatimah hari Rabu pada asar, Rabu pertama sama ketiga misal gitu, saya share ke medsos saya atau ke akun-akun atau ke WA grup gitu kan. Terus kok ternyata ada orang yang tertarik karena melihat pamflet saya kan, berarti kan saya telah menunjukkan satu kebaikan. Terus orang ini berangkat qadarullah, berangkat ke Fatimah, ini kan Rabu, satu orang, dia dapat pahala kan di majelis ilmu kan, langkahnya, terus dia mendengarkan ilmu, terus dia mencatat, itu kan semua pahala itu, ya kan? Bertemu dengan saudaranya, bertegur sapa, mengucapkan salam, mendoakan barakallahu fikum, itu semuanya pahala. Lah saya yang cuma nge-share, alhamdulillah dapat pahala dari semua kebaikan yang dia lakukan karena petunjuk dari kita tadi. Sama saja. Ya kan? Pahala sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Itu dahsyat sekali loh itu. Itu mudah sekali. Lah itu sosmed itu hebatnya seperti itu. Makanya mencari pahala di sosmed itu enggak sulit sebenarnya. Tapi sekali lagi dengan rambu-rambu ya. Jangan berita hoax kita sebar, hadis-hadis palsu tadi ya kan, itu bukan jadi pahala jariah, malah jadi dosa jariah ya kan. Makanya sekali lagi semuanya harus berdasarkan ilmu ya kan. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Dari mana ilmu itu? Ya dari para ulama ya kan, dari bagaimana kita melazimi majelis-majelis ilmu, berkhidmat dengan para asatidzah begitu kan ya. Semoga itu memudahkan jalan hijrah kita, memudahkan jalan kita biar istiqomah itu ya. Itu Mas Ardin ya. Bikin konten yang sekarang ini soalnya fenomenanya gini Ustadz Rafiq ya kan, saya ini kenal banyak sekali majelis-majelis kajian. Ada beberapa majelis kajian itu yang masih tidak mau nge-share jadwal kajiannya majelis lain karena sama jadwalnya dengan harinya, jamnya sama dengan jadwal kajian gitu. Misalnya hari Senin misalnya ya, hari Senin, saya nggak usah nyebut hari lah, nanti dikira ini saya nganu kajian ya kan. Misalnya hari A ya kan, jam 10 pagi ternyata ada 3 kajian yang mengadakan di jam itu gitu kan. Lah ada majelis A itu yang ketika ngelihat B dan C nge-share masuk ke kontaknya, dia nggak mau nge-share ke kontak-kontak yang lain. Padahal itu kalau kita berpikir saja, 3 kajian itu kan beda-beda temanya. Ustadznya beda-beda temanya, yang satu misalnya keluarga, yang satu fikih, yang satunya misalnya siroh, itu kan beda-beda ya kan. Kalau kita nge-share, punya kita share, yang dua kita share juga di tempat yang sama, di medsos kita, di semuanya. Orang itu kan kebutuhannya beda-beda Ustaz. Ada yang cukup lah pengetahuannya tentang keluarganya sudah cukup, dia butuh pengetahuannya tentang siroh, dia akan datang ke siroh ya kan. Loh itu enak sekali, kita ikut pengajian yang di sini dapat pahala dari sini, dari yang kecil. Luar biasa gitu loh ya kan. Nah ini yang harus kita hilangkan, ini
penyakit fanatik seperti ini itu tidak bagus ini. Ini jerat setan dalam kajian dibahas oleh Ibnul Jauzi. Sekat-sekat Ya kan? Ya kan? Dalam kitab Talbis Iblis itu disebutkan salah satu jeratnya iblis, jeratnya setan itu di dalam kajian itu fanatik, tidak mau datang ke pengajian ini, saya ini saja, atau dia gembira ketika melihat kajian orang lain sepi. Ini jerat. Jadi misal kita ngadakan SAR terus kok batal karena KLB, ya kan? Terus ada pihak-pihak syukur alhamdulillah kapol. Nah itu sakit, itu jerat setan itu, hati-hati. Harusnya kan kita sedih, dakwah enggak jalan. Ya tetap harus akhirnya terus kita melihat bahwa itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz. Itu wallahu a'lam. Tambahkan Ustaz. Fadhil Ustaz. Jangan betul-betul aja loh. Ya sebenarnya motivasinya kembali ke berlapang dada Ustaz ya. Kebaikan itu tasamuh itu kebaikan juga milik bersama ya. Jadi kalau ada kebaikan yuk mari kita jangan sampai ketinggalan gitu sebenarnya. Makanya berlomba-lombanya di situ. Nge-share ya, kalau dulu mulutmu harimau, sekarang jarimu harimaumu. Jadi maka tidak penting siapa yang memegang bendera, yang penting bendera itu berkibar. Betul, ya kan? betul. Kita menyongsong mengusahakan itu tetap dapat pahalanya. Betul. Katanya kalau diibaratkan sepeda itu walaupun cuma jadi nuwun sewu apa bahasanya, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Karet angin ya. Nah, itu kan tetap bagian penting, Dad. Kalau nggak ada itu bannya bocor, Dad. Nggak berjalan nanti rodanya. Jadi saya sepakat, nggak penting siapa yang memegang bendera, yang penting bendera ini tegak berkibar. Kita song-song sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul. Kalau ada pertanyaan yang lain, monggo. Saya izin bentar ya. Siap. Beliau masih menelpon orang lain atau sudah kita cukupkan, Bro? Sudah berapa lama ini? Sampai jam 10 lah, 8 menit lagi. Oh, ya. siap. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Betul, Mas Alfian. Ada pertanyaan lagi nggak, Mas? Ada. Apa itu, Mas? Kalau dulu pernah hutang puasa tapi lupa saking banyaknya. Saking banyak. Tapi setelah itu saya pengen Lunasi. mengganti puasa itu. Tapi puasa yang ditinggalkan, tapi gimana ya, Tat? Maksudnya kan lupa. Kemarin lupa. Sebelum Jilangannya. hijrah. Sebelum hijrah. Terus setelah hijrah pengen mengganti puasa tersebut. Gimana? Iya. Ada, Ustaz. Antum Ustaz. Oh, saya bingung, Ustaz. Bingung apa? Saya bingung. Ini beliau ini terkenal sekali tawaduknya. Luar biasa memang beliau. Beliau ini selalu tidak mau menggunakan kolan suah, ini takut disebut ustadz, ya kan? Ya. Betul. Ini beliau ini aslinya kibarul ulama ini beliau. Ya kan? Jadi kalau hutang itu ya, hutang puasa itu ya kaidahnya al aslu bara'atu dzimmah, ya kan? Jadi kita masih dalam tanggungan sampai kita menyelesaikan tanggungan itu, ya kan? Hanya saja ketika kita misalnya lupa, coba diingat-ingat berapa, ya lupa diingat-ingat betul kan? Diusahakan dulu ingat. Artinya iya, kita harus ingat-ingat misalnya sekitar di masa jahiliyah itu kurun waktu mulai saya SMA misalnya begitu. SMP masih bagus saya, itu kan masih ada yang ngingetin misal gitu. Terus masih polos, sama masih orang rumah lah. Terus kok SMA Sudah. kok bedal saya 3 tahun misalnya begitu loh ya kan. Lah berarti kan kurun waktu 3 tahun. Saya baru kenal ngaji mulai semester 1 kuliah. Berarti kan 3 tahun. Coba diingat itu, terus coba dilihat berapa kira-kira. Oh, kayaknya 1 Ramadan itu biasanya saya cuman kuat di 10 pertama. Itu kan harusnya masih ingat seperti itu. Diingat-ingat semampunya dulu, terus diganti hutangnya. Cara gantinya ya sesuai kemampuan kita. Misalnya hari-hari biasa ya kita gantinya pas Senin Kemis, biar pas ada yang barengi yang lain puasa sunnah, kita puasa qadha puasa itu gitu kan, kita niatkan qadha untuk mengganti hutang kita. Nanti kalaupun kurang gimana Ustaz? Ya kurang itu di luar kemampuan kita gitu kan. Jadi pena itu diangkat ketika kita
Pertama tidak tahu, yang kedua karena kita lupa. Ya lupa yang dimaksud di situ tuh bukan pura-pura lupa gitu ya. Tapi apa? Betul-betul lupa, kita tidak ingat gitu. Dan kita sudah berusaha untuk mengingat. Sudah semaksimal mungkin. Begitu. Jadi monggo silakan untuk siapapun ya yang bertanya dicoba dihitung-hitung dulu lah kira-kira berapa. Haruslah maksimal mengingat, tidak ada kemampuan lagi untuk wah berapa ya wis digenepke akeh lah gitu kan ya, baru setelah itu diganti semampunya, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Allah kan tahu kadar kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum, ya insyaallah akan dimudahkan Allah kalau niat kita lurus gitu. Gitu, Allahu a'lam bishawab. Cukup Mas Ardian atau cukup ya? Cukup ya? Cukup. Kita closing statement. Waduh, closing statementnya adalah tetap berhusnudzon kepada Allah atas takdir yang menimpa kita. Tetap bersabar, karena bersabar itu pahalanya besar. Bahkan ketika Allah menimpakan sakit dalam keadaan seperti ini, ternyata kok kita yang termasuk yang sakit dan akhirnya harus meninggal, Allah berikan ajru syuhada gitu kan, pahala orang yang mati syahid. Kalau kita mau berhusnudzon dan mau bersabar. Yang ketiga ya tadi, oleh-olehnya al khairu khiratullah ya, yang terbaik adalah pilihan dari Allah. Mari kita nikmati ujian ini, mari kita tetap bersyukur dalam kesabaran dan tetap bersabar dalam kesyukuran. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan dari saya, mari kita tetap bijak dalam bersikap, tidak latah. Kalau grup-grup orang banyak. Ada satu hadis saya kayaknya ingat, Allah misal la takunu ima'ah, jangan kamu jadi ima'ah. Ima'ah itu kalau orang baik kita ikut-ikutan baik, kalau orang-orang banyak buruk kita ikut-ikutan buruk. Jangan. Tetapi watinu anfusakum, kata Rasulullah, jaga diri, kendalikan diri. Jadi bijaklah dalam bersikap. Orang baik ya kita tetap baik, tapi orang buruk kita istiqomah dalam kebaikan. Berita arus yang kayak gini ya kita tetap bijak. Semoga dengan kebijakan ini, dengan ilmu yang kita miliki, Allah mudahkan kita untuk menggapai ridhonya, menggapai kelapangan hati untuk menerima takdir Allah. Wallahu bishawab. Kita kembalikan ke Mas Afdal. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Pertanyaan apa itu? Ada masih ada. Terkait tadi kalau puasa, kalau sekarang kalau lupa utang uang atau barang, itu seperti apa? Sensitif. Utang uang atau barang? Iya, kalau tadi kan puasa. Kalau utang uang atau barang gimana tuh? Puasa, utang uang atau barang? Ning lupa. Iya diingat-ingat. Bisa ya, utang ya. uang atau barang, Mas Roy? Utang uang terus lupa gitu? Iya, utang uang atau barang yang kalau terus lupa gimana Tat? Ya, kalau betul-betul lupa, tapi tetap harus coba diingat, karena ini masalahnya haknya manusia gitu kan. Berarti dia tidak sesuai syariatnya, Ustaz. Utang dicatat. Iya. Yang kedua dia harus belajar lagi fikih hutang piutang. Karena dalam hutang piutang itu ayat terpanjang dalam Al-Qur'an tentang hutang piutang, dan di situ ada tutorialnya hutang piutang itu gimana biar tidak berkasus setelahnya. Tapi untuk menyelesaikan masalah ini tentu kita harus tahu bahwa hutang piutang kalau lupa coba diingat, karena ini masalah dengan manusia. Menghalalkan kesalahan dengan manusia itu ya kan harus dilakukan, dan itu urusannya berat, makanya harus diselesaikan. Dan yang penting lagi adalah ketika kita dalam keadaan seperti itu kok udah tidak ingat, ya coba kita ganti. Hutangnya masih ingat enggak itu? Lah kok tekok terus hutangnya enggak ingat gitu ya. Ingatnya pernah hutang gitu tuh. Nah, itu rumit juga itu. Maksudnya saya enggak bisa ini loh. Harusnya kalau kira-kira kan lupa, dia tahu sama orangnya nih. Ditanyakan ulang. Nah, atau dia ingat utangnya tapi orangnya enggak ingat. Itu rada aneh itu. Bisa jadi dua kasus itu. Ya yang paling penting sih sebenarnya kita harus berdoa kepada Allah agar terhindar dari hutang piutang, karena hutang piutang itu membawa dosa-dosa setelahnya. Ya kan? Kata Rasulullah, jangan kamu gantungkan jiwamu, jangan kau ancam jiwamu yang telah aman gitu kan. Apa itu yang mengancam jiwa kita yang aman? Kata ad-dainu, kata Rasulullah. Hutang itu menjadikan seseorang yang hidupnya sebenarnya nyaman jadi enggak nyaman. Ya karena hutang yang melilitnya. Ya semoga Allah menghindarkan kita dari hutang.
Terus di sini kayaknya ada satu lagi, saya jawab sekalian ya. Ini coba deh. Untuk masalah hand sanitizer, Ustadz, kan ada apa tuh? Kandungan alkohol. Ada kandungan alkoholnya. Bagaimana penerapannya? Makan atau mau sholat. Mau makan atau mau sholat. Jadi kaidahnya begini. Tolong nanti ditambahkan Ustadz kalau saya. Jadi kaidahnya alkohol itu kan haram, gitu ya. Tapi kaidahnya begini. Yang haram itu belum tentu najis, tapi yang najis itu sudah jelas haram, gitu ya. Lah alkohol ini haram bukan karena kenajisannya, tapi alkohol itu haram karena memang dampaknya mematikan, gitu ya, merusak tubuh, muskir juga, memabukkan dan lain sebagainya. Nah, jadi kaidah itu hendaknya kita ketahui bahwa sesuatu yang haram itu bukan karena najis. Ada yang haramnya karena najis, ada yang bukan karena najis. Makanya tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dalam setelah kita berwudu ataupun ketika kita sholat. Saya mengambil pendapat yang ini, wallahu a'lam bishawab. Sepakat Ustaz. Wah, gitu ya. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Mas Alfian. Nanti kalau ada pertanyaan lain, coba kita buat next kajian lagi ya. Insyaallah. Sudah terjadwalkan Ustaz. Jadi kalau dilihat kayak semakin siang semakin rame, atau tadi kita terlalu pagi. ini di GKV aja masih ada. Ini ada baru nyeting baru kan. Iya. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi insya Allah nanti di next kajian online insya Allah. Kalau enggak nanti bisa dijawab melalui konten Q&A untuk jawabannya nanti. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab untuk kali ini di waktu ini. Seperti insya Allah next berusaha akan kita jawab melalui guru-guru kita, seperti itu. Jadi closingnya, dengan menghadapi situasi seperti ini, berbijaklah. Tadi sudah ada beberapa poin yang dijelaskan oleh beliau. Kalaupun nanti kita mintakan ke tim media, bisa direview. Kalau hanya kita ungkapkan seperti ini, mungkin ada teman-teman yang kelewatan. Jadi mungkin insya Allah nanti sudah saya tulis beberapa poinnya tadi. Jadi nanti bisa ditaruh di IG untuk poin-poinnya dalam menghadapi situasi semacam ini, seperti itu. Dan juga semoga kajian online kita yang untuk pertama kali ini nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain yang mungkin bingung kajiannya pada diliburkan untuk sementara waktu, mungkin bisa menggunakan mencontoh format seperti kita, atau bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Yang penting jangan ada kekosongan seperti itu. Mungkin kita iya. terima ya. Siap. Kalau wah kayaknya kok jalanan gerunjal terus ya. Mungkin kita nanti tetap di mobil tapi mobilnya nggak jalan. Nongkrong. Di parkiran mana gitu kan. Iya. Insyaallah. Tetap kita terima masukan. Iya, kita butuh masukan teman-teman karena ini baru pertama kali kita adakan. Semoga saran-saran dari teman-teman nanti bisa di next bisa lebih baik untuk kita semua. Mungkin itu semuanya teman-teman sekalian, teman-teman online, jamaah online sekalian. Mungkin itu kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.